Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena pagi ini Engkau bersama dengan kami sementara kami mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah sahabat baik seperti Nathan. Siapa Nathan ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia adalah sahabat baik kita? Saudara, ayat inti atau ayat hafalan kita di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 yang mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sehingga 14. Ini merupakan kisah di mana Nathan menegur Daud atas dosa yang Daud lakukan. Apa respon Daud dengan peringatan itu, dengan teguran sahabat baiknya itu, dan apa yang berlaku seterusnya? Saudara, ketika pasukannya sibuk berperang, ini adalah kisah Daud. Raja Daud pula pada ketika itu berjalan-jalan di atas istananya. Hal itu rupanya menjadi awal dari rentetan dosa yang menjerumuskannya. Dia melihat Batsheba, istri Uria, sedang mandi. Peristiwa ini menyeret Daud ke dalam perzinahan. Tidak berhenti di situ. Daud mengatur rancangan untuk membunuh Uria di medan perang agar dapat mengawini Batsheba. Saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa Daud langsung menyesali dosanya. Baru kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan. Apa yang berlaku ialah Tuhan memberi hikmat kepada Nathan untuk menegur Daud melalui cerita tentang orang kaya yang merampas hak orang miskin demi kepentingan pribadinya. Nah saudara, apabila Daud mendengar perumpamaan itu, dia merasa emosi dan berkata bahwa orang kaya itu harus dihukum. Namun betapa terkejutnya Daud ketika Nathan mengatakan bahwa orang kaya itu adalah engkau sendiri. Nathan katakan, engkaulah orang itu. Nabi itu membuka semua perbuatan Daud yang menyakiti hati Tuhan dan hukuman yang akan menimpahnya. Saudara, Daud akhirnya dia sadar. Itu makanya ayat inti kita mengatakan, Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, sekarang apa yang paling penting ialah apa pengajaran, apa penerapan yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apa perasaan kita bila mana ada sahabat baik kita yang jujur menegur akan dosa kita? Ada orang berkata, kamu tidak dapat mencium bau mulutmu sendiri. Yang dapat menciumnya ialah orang lain. Hanya orang terdekatmu yang akan peduli dan bersedia mengatakannya kepadamu agar kamu dapat menjaga kesehatan mulutmu. Saudara, kita memerlukan Nathan yang bersedia dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita ketika kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Melalui mereka, Tuhan menolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Itu makanya saudara, mari kita meminta Tuhan untuk memberi kita seorang Nathan. Dan mungkin saja Nathan itu adalah saudara kita, sahabat kita, anggota gereja. Mungkin saja Nathan yang Tuhan antar itu adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita yang jujur, yang baik hati menegur akan dosa dan atau kesalahan kita.
Mereka berani menegur kesalahan kita karena mereka mengasihi kita. Mereka menegur kita sehingga kita boleh terarah kembali, supaya hidup kita boleh melihat kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini kita semua dipanggil untuk bersyukur dan berterima kasih jika ada seseorang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita pada saat kita menyimpang dari kebenaran. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Dan mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan menghantar Nathan yang baik hati kepada setiap kita. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.